Nabi Muhammad tuh sama anak perempuan, ya Allah, ngebelainnya luar biasa. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah bin Mughaffal. Mughaffal ini habis masuk Islam gitu, berapa tahun gitu. Para sahabat bilang, saya nggak pernah deh ngelihat Abdullah bin Mughaffal senyum, sampai nggak pernah tahu senyum dia tuh kayak gimana gitu. Sedih aja terus mukanya. Mukanya kelihatan selalu bersedih. Nabi Muhammad sampai penasaran. Satu hari Nabi Muhammad panggil dia, duduk di hadapan Nabi. Nabi nanya, ma ahzanaka ya ibnal Mughaffal, kenapa ya saya tiap lihat muka kamu tuh selalu sedih Ibnul Mughaffal? Boleh nggak kamu kasih tahu, wahai Abdullah bin Mughaffal, apa yang bikin kamu tuh selalu sedih? Abdullah bin Mughaffal ditanya kayak begitu, tambah sedih. Ceritalah, kata Nabi. Abdullah pun cerita, saya meninggalkan istri saya di saat dia sedang hamil besar. Orang dulu kan dagang, kadang pergi perang, kadang pergi kemana jauh, sampai bikin dia tuh bepergiannya itu bertahun-tahun. Dia bilang sampai kemudian saya datang bertahun-tahun sesudah itu, mungkin kayak 6 tahunan sesudah itu, saya mendapati istri saya sudah melahirkan anak perempuan. Anak perempuan saya nih Rasul, ceria, menyenangkan, kata-katanya lucu, tingkahnya enak dilihat, cantik, pinter. Cuman sayang, perempuan. Hati saya dalam dilema besar. Enggak sih sebenarnya, biarin aja dah. Sama cemen Ibn Mughaffal kagak berani. Dia tuh kan benerannya sebenarnya bukan cowok tuh. Dia nggak berani nguburin anak ceweknya. Dan keegoisan serta kekerasan hati saya membuat saya nggak bisa tahan terhadap hinaan dan cacian dari kaum saya. Hingga satu hari saya pun memutuskan, saya bilang sama istri saya, dandanin anak saya. Istri saya udah paham. Waktu saya bilang dandanin anak saya, dia bilang, istri saya udah bilang, jangan dong Abdullah, jangan dong. Bilang istri saya dengan rasa takut dan gak berdaya, dia pun kemudian mendandani anak saya. Dimandikannya dia, dipakaiinnya baju yang bagus, diikatnya rambutnya, kemudian diajarkannya kalimat kepada anak saya itu. Saya pun bawa anak saya. Anak saya pertamanya nggak terlalu paham. Kemudian sampailah saya di sebuah bukit yang dimana orang-orang di kampung kami biasa menguburkan anak perempuannya hidup-hidup di situ. Dia bilang, saya pun mulai menggali. Waktu saya mulai menggali itu sempat ada beberapa tanah yang nyangkut di jenggot saya dan anak saya membersihkannya. Datang nurani di hati saya. Saya sempat pikir, jangan deh Ibn Mughaffal, jangan deh, kesian bener anak kamu. Tapi tiap kali perasaan itu datang, saya segera membunuhnya. Dengan saya terbayang cacian, makian, ledekan, hinaan dari orang di kampung saya. Dan saya rasanya tidak mampu menanggungnya. Saya pun tarik tangan anak perempuan saya. Dia mulai faham. Dan saat itu juga dia berteriak dengan kalimat yang diajarkan oleh ibunya. Dia bilang, ya abi dhayya'tal amanah, ya abati dhayya'tal amanah. Ayah, jangan kau sia-siakan. Bagaimanapun saya adalah amanat untukmu. Saya amanatmu. Ayah, saya amanatmu. Dhayya'tal amanah, dhayya'tal amanah. Saya pegang tangan anak saya hentakkan dia, saya masukkan dia ke dalam kubur. Dan dia mulai menangis, meraung-raung, dia nangis terus. Dan saya tutup segera kubur tersebut sampai suaranya tidak lagi terdengar. Ya Rasulullah, setiap kali mengingat kejadian itu, yang selalu terlintas dalam benak saya membuat saya tidak mampu tersenyum apalagi tertawa. Kata Abdullah bin Mughaffal, saya menunduk dalam dan menangis.
setelah selesai saya bercerita, saya rasa kok Nabi diem aja gitu. Jadi saya pun mulai mengangkat wajah saya. Aku pikir Nabi akan menghiburku gitu. Kan tetapi ketika saya melongokkan wajah saya mendapati Nabi Muhammad terisak-isak sampai air mata beliau itu membasahi kain yang ada di bawah beliau. Katanya Abdullah, saya saat itu dilanda perasaan bersalah yang semakin menggunung. Saya kemudian menatap wajah Nabi Muhammad yang sudah mulai diam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kuntu nabiyyan fi dzaka zaman la uqimul hadd 'alaika ya ibnal mughaffal." Andai masa itu saya sudah menjadi nabi, aku akan kuburkan kamu hidup-hidup wahai Ibnul Mughaffal, sebagaimana kamu telah menguburkan hidup-hidup anak perempuanmu.